Nah ini karena yang saya tahu ya, saya tahu Mas Isa kan udah lama nih, udah lama di Beranjangan. Kemudian ada rasa prihatin dengan kondisi Beranjangan. Betul. Dan akhirnya belajar ternak. Belajar ternak. Sudah berapa anakan dihasilkan? Kalau anakannya banyak sampai mungkin nggak menghitung. Yang saya hitung, yang saya ingat itu adalah prosesnya. Karena prosesnya itu, prosesnya itu kesabaran itu yang kunci yang utama sebenarnya. Sabar, telaten. Nah, sabar itu berhubungan dengan kita, si manusianya. Telaten itu berhubungan dengan cara menghandle burungnya. Jadi ada suatu unsur konsisten, suatu konsistensi perawatan di situ. Dan itu sama. Dan tidak ada berubah-ubah. Selama kita konsisten merawat jantan dan betina, pasti akan terjadi nanti namanya perkawinan, kemudian nelor, proses nelor sampai dengan kemudian penetasan, itu pasti akan terjadi. Jadi jangan terlalu berpikir rumit seperti orang-orang bilang seperti kalau kita mungkin belajar di tempat peternak lain, mungkin kita diberi teori yang terlalu jelimet terlalu rumit. Nah itu sebenarnya ketika saya praktekkan sendiri nggak perlu. Kita hanya butuh konsistensi kok. Setiap orang memiliki ciri khas berbeda-beda, perawatan yang berbeda-beda. Disitulah konsistensi itu dibutuhkan. Ketika saya ambil induk di tempat orang lain, nggak akan terjadi itu di Beranjangan. Kenapa, Mas? Rugi kan kita. Sekarang begini, kita ambil usia setahun. Burung betina kita anggap kita itu mau pakai untuk materi breeding. Nah, sekarang setahun itu kita nggak tahu suasana ruang di sana seperti apa, di tempat asalnya dia. Pola perawatan, pola penjempuran seperti apa kita nggak tahu. Nah, kemudian kita beli, kita pindah di rumah kita. Membuang waktu tidak? Ya membuang waktu. Karena burung itu harus adaptasi. Kita harus ngertiin karakter burung itu seperti apa, maunya gimana, dan tipe pakannya seperti apa. Janggreknya yang banyak, mahkotanya yang banyak, atau uletnya yang banyak, itu seperti apa, kan sama aja susah. Tapi kalau kita pelihara dari usia dini, usia anakan, 1 bulan lah. Dari kecil, jangkrik 20, ulet Hongkong 20, kroto 1 sendok makan, tiap hari kayak gitu. Enak mana? Padahal kalau kita ngomongin yang dari 1 bulan untuk menjadi pejantan atau menjadi indukan, itu umur berapa? Kalau untuk betina cukup 6 bulan, 7 bulan saya pastikan bisa produk. Oh, bisa produk untuk betina. Untuk jantan? Kalau jantan, kan perawatannya lebih gampang. Karena kita nanti kan sistemnya kan untuk si jantan ini kan dia bisa kelihatan dari cara dia berbunyi, gacornya seperti apa, tingkat kegacorannya itu di situ lebih terlihat. Kalau betina kan tidak terlihat. Gimana ini burung ini nyaman atau tidak, burung ini happy atau tidak? Bayangkan, jantan ketika dia nggak bunyi bermasalah pasti bermasalah. Entah dia kurang EF-nya, pakan serangganya, entah dia kurang nyaman dengan tempatnya, entah dia kurang jemur, kurang nyaman sama kandangnya, kan bisa langsung dievaluasi. Coba kalau betina, nggak akan bisa. Jangan gambling, Jantan tidak apa-apa, jantan kita nggak usah anggap. Jantan itu kita kesampingkan. Kita berbicara lebih spesifik kalau kita ngomongin breeding Beranjangan. Pikirkanlah yang betina. Jantan itu kita punya duit berapa, ambil gacor, kita ngajarin sebulan 2 bulan jadi pejantan kok, nggak usah repot. Tapi kalau betina bisa nggak akan bisa. Silahkan dibuktikan. Harus kondisikan dulu ya. Mending dari usia anakan. Iya. Sama-sama berproses. Berproseslah yang baik dan benar. Karena
ketika kita mengelola atau kita menghandle burung betina itu dari anakan, ya dia sudah kenal dengan kita, familiar dengan kita, dan kita tahu tipe dari anakan seperti apa. Lama-lama satu hari umur 1 bulan dikasih jangkrik 20, sisa tinggal 15. Oh ya udah, berarti 15 dalam satu hari. Hongkongnya berapa? Hongkongnya misalkan 15. Oh dia selalu habis. Oh berarti dia prefer Hongkong daripada jangkrik. Jadi jangkriknya kita kurangin, Hongkongnya diperbanyak. Seperti itu. Atau pakai ulat kandang juga sama fungsinya. Nah disitulah jangan membuang waktu untuk melihara betina dari usia dewasa. Oh kita malah dari dini tadi ya. Dari dini. Jadi kalau orang beli betina usia dewasa itu, saya bilang kalau mau bilang salah mungkin terlalu ekstrim ya, kurang tepat ya. Karena itu akan membuang waktu Anda. Malahan. Iya, pasti. Walaupun sebenarnya betina itu udah siap ternak ya. Iya, betul. Pengondisiannya aja. Pengondisiannya sangat-sangat. Tidak semua orang bisa, maksud saya. Saya berbicara bukan kepada si breeding ya, breeder ya. Saya berbicara ini kepada orang-orang yang baru mau masuk atau belajar breeding beranjangan. Disitulah saya ada tips seperti itu. Kalau untuk master, kalau untuk yang sudah senior, dia sudah lama breeding, mungkin tidak masalah karena dia tahu tips and triknya. Mungkin dia menggunakan hormon pemicu, hormon menaikkan birahi, hormon pemicu telur juga. Di situ ada juga, tetapi saya nggak mau ngomongin itu karena nanti orang ketergantungan, tidak berdasarkan ilmu dia bisa, tapi hanya mengandalkan obat-obatan dari luar. Saya mengajarkan atau memberikan tips yang alamiah saja, yang nanti ketika orang sudah bisa dari alamiah itu mau dikembangkan, mau diimplementasikan seperti apa, dia akan semakin mahir. Terus ini Mas, gitu. Untuk ternak beranjangan sendiri, iya. Teknik apa atau pola ternaknya seperti apa? Ataukah kalau kita ngomongin murai ya, iya. Murai kan biasanya kawin kemudian dirami sama betina sampai dirami lah sama indukannya gitu. Kalau sampai netos bahkan ada yang nggak diambil tapi dilolos sama induk itu kan ada juga. Kalau untuk sistem beranjangan seperti apa Pak? Iya sama. Yang Mas lakukan lah. Kalau yang saya lakukan saya pakainya poligami. Yang pertama saya tuh metodenya poligami. Satu jantan, iya persis. Jadi ketika nanti jantan si betina ini birahi, jantan dimasukkan, jantan kawin ya. Setelah kawin kan kita cabut. Itu namanya kawin cabut kayak kenari. Nah, satu jantan itu bisa menghandle sekitar 3 sampai 4 betina dalam 1 minggu. Ya. Dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu. Tuh, nanti di situ 3 hari atau 2 hari setelah kawin biasanya kan ada telur nanti. Nah ketika telur ini kita ambil. Oh telurnya diambil. Kita menggunakan mesin tetas. Oh pakai mesin tetas. Ya karena saya tidak hoki menggunakan sistem pengeraman dari si induk sendiri. Saya berkali-kali mencoba, faktornya terlalu banyak dan ada gangguan sedikit aja udah nanti ngambek nggak mau ngeram lagi. Jadi saya nggak mau ambil spekulasi lah, nggak mau ambil pusing. Saya menggunakan mesin tetas yang notabene itu lebih valid dan lebih aman. Gitu. Jadi induk ini hanya fokus kawin dan bertelur saja. Tetapi nanti ada fase istirahat, jangan lupa, tetap itu harus. Fase istirahat untuk bertelurnya ini? Untuk bertelurnya, karena kasihan nanti kalau dia dipaksa dalam 3 bulan berturut-turut itu mengeluarkan telur, nanti fisiknya rusak nanti. Dalam 3 bulan ini ya? Dalam 3 bulan ini, dalam 3 bulan satu betina nih, rata-rata bisa berapa telur? Satu betina itu 1 bulan antara 9 telur sampai 12 telur. 9 sampai 12? Seminggu telur 3, anggap aja gitu. Berarti kalau 3 bulan lumayan ya Mas ya? Banyak. Telur ya? Banyak. 12 satu ekornya. Seminggu kan 3 telur. Seminggu 3 telur berarti kalikan 4, 12 telur. Ya. Kalikan 3 bulan katakan. Ya, kalikan 3 bulan. Iya, istirahat. Presentase untuk telur itu menetas di alat penetas? Selama kita menggunakan alat penetas yang saya katakan build up ya, bukan lokal, itu 99%. 99% pasti menetas. Pasti. Tapi kalau saya pernah coba pakai yang lokal, kayak box triplek itu bikin emosi malah. Nanti nggak jadi breeding malah
malah ini KDRT nanti. Karena Ya, banyak nggak menetas. ya karena kita merasa diri kita yang salah. Kita ngotak-atik burung aja terus. Jantannya kurang gimana, betinanya kasih vitamin. Loh masalahnya bukan di situ, masalahnya tuh di mesinnya. Oh di mesin. Iya gitu loh. Jadi indikator kelembapan, indikator suhu nggak valid. Oh, gitu. Sumbernya di situ, sumber masalahnya. Jadi Nah, ini pertanyaannya Mas, sebelum repot. memasukkan telur ini ke alat Iya. penetas, ada pengecekan nggak bahwa telur ini bakalan ngisi atau kosong itu? Enggak, dari telur itu kan kita ambilnya kan telur satu diambil, besok lagi telur satu lagi diambil. Oh, gitu. Ya, jadi nanti kelihatan setelah 4 hari, 5 hari dari telur masuk di inkubator itu akan terlihat. Akan terlihat. Ya, ini ngisi fertil ya atau tidak. Betul. Oh, gitu ya. Ya. Nah ini kan kadang kan ada resistensi ya, Ya. di mana saat telur itu diambil Iya. di sarang betina. Iya, Itu kalau yang ngambil itu harus orang yang terbiasa Iya. atau sembarangan orang bisa nggak? ya sih yang terbiasa. Harus yang terbiasa. Iya, yang terbiasa. Yang terbiasa setiap hari memberi pakan, setiap hari ada di dalam kandang itu. Yang ngambil ya itu, yang ngawin kan juga sama. Oh gitu. Iya. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Misalnya, saya kan orang baru Iya, nih di sini. betul. Begitu datang, Mas ini tak ambilnya ya telur Iya. itu. Kemungkinan besar trouble nggak? Gitu. Nggak trouble, cuman saat itu juga dia akan ngerudal loh. Nanti dia ketakutan. Sebenarnya nggak apa-apa, nanti setelah keluar ya udah. Tapi memang karakter apa beranjakan Iya, yang ngerudal memang iya. Jadi memang sensitif, termasuk burung termasuk sensitif. sensitif. Iya, betul. Nah ini untuk kembali ke tadi yang Iya. pengeraman di alat penetas. Iya. Butuh waktu berapa lama? 12 sampai 13 hari rata-rata. 12 sampai 13 hari. 13 hari. Ya, ada yang 11 hari juga netes juga ada. Oh gitu. Ya, jadi beda-beda antara 11 sampai 13. Di atas itu kemungkinan gagal tetas. Oh gitu. Usia sampai 15 hari nggak netes bisa dipastikan gagal tetas. Gagal tetas. Iya. Nah ini kan usia 0 hari. Iya. Berarti begitu netas. Iya. Begitu netas. Setahu saya ya, Iya. setiap makhluk yang bertelur kalau waktu menetas dia akan mungkin makan masih ada Iya, kuning telur kuning ya. telur yang Ya, cadangan untuk makanan. cadangan makanan Iya. ya. Nah ini butuh berapa lama setelah menetas kemudian dikasih diloloh gitu? Oh, itu hampir rata-rata sama 2 jam. 2 jam. 2 jam, 3 jam itu sudah bisa diloloh Karena setelah kan menetas. ini riskan banget Mas. Iya, betul. Masih segini kan Iya, hitungannya kan. betul. Kan sangat riskan. Betul. Nah ini loloan pertama itu berwujud apa Mas? Pakannya jangkrik, kita menggunakan tetap jangkrik. jangkrik Iya, ya? jangkrik. Kalau nanti kita nggak punya jangkrik kecil ya jangkrik besar aja kita potong. Oh gitu. Pakai gunting itu sampai sesuai dengan ukuran mulutnya aja. Berarti kalau ada yang bilang setelah 2 jam kita kasih bubur itu Jangan, oh malah enggak? fatal nanti. Nanti pasti mati. Kalau sekali netas, baru netas pertama kali itu langsung mengkonsumsi bubur biasanya mati. Langsung mati. Iya, karena pencernaannya kan dia masih ini ya rentan. Ya, Jadi paling makan pertama kali itu harus makanan alam, Oh, jangan makanan malah buatan. harus jangkrik Ya, ya? ya harus jangkrik. malah jangkrik ya. Nah ini setelah Kroto aja mati loh. kroto mati Mas. Kroto itu juga makanan alam. Heeh. Cuman Tetapi belum siap untuk ya karena apa ya? Bayi kecil tadi. Saya kurang tahu masalahnya itu di mana. Tapi banyak yang mengalami ketika menggunakan kroto itu nggak semua bisa. Mati juga dari padahal makanan alam dan proteinnya bagus juga kalau kita tahu. Jadi mungkin kalau kita mengacu kembali di alam liar, mana ada beranjangan makan kroto kan nggak ada kan? karena di bawah kan Ya, mana ada beranjangan naik ke pohon ngupasin sarang kroto kan nggak mungkin, sarang semut nggak mungkin. Jadi mungkin ya dia tetap harus butuh makanan alam tapi yang tidak terlalu lembek ya. Tidak terlalu lembek. Jadi kalau serangga itu kan dia ada unsur kerasnya kan. Di situ ada proses melatih kekuatan pencernaan juga di situ.